Hanya di sini lebih banyak pembentukan karakter. Okay. Ya, anak-anak di sini kalau PBB hebat-hebat, bagus-bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salwa Naila di podcast Ruang Kamat, sahabat inspirasi anak negeri. Jadi hari ini kita lagi berkesempatan untuk mengadakan podcast bersama dengan Pak Ansori Bunyamin, salah satu kepala sekolah dari SMKN 29 Jakarta. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Salwa. Iya. Ya. Oke, jadi ini kita memilih SMK 29 penerbangan ini karena pasti semua orang tahu ya SMK penerbangan gitu. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol aja nih sama Pak Ansori gitu. Pak Ansori bisa perkenalkan diri sama teman-teman di rumah. Terima kasih Mbak Salwa. Saya bahagia sekali pada pagi hari ini ya, menjelang siang bisa ketemu dan juga berkomunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenalkan diri, nama saya Ansori Bunyamin ya. Saya Kepala SMK Negeri 29 Jakarta. Pada hari ini, dari kemarin saya ketemu dengan Mbak Salwa dan tim, dan ini sangat luar biasa ya, dari tim Madrasah Aliyah Kejuruan Unggulan Informatika yang berada di Jakarta Selatan tentunya ya. Nah, saya akan juga menjelaskan tentang nantinya SMK 29, namun sebelum itu saya mengenalkan diri dulu ya. Saya mengajar itu saya mengajar kurang lebih selama 35 tahun sudah ya, pengalaman kerjanya. Sekarang pernah menjabat kepala SMP, yaitu SMP Wali Songo selama 7 tahun, kemudian pernah kepala SMA Islam Terpadu Saripatun Nisa 1 tahun, pernah jadi dosen juga selama kurang lebih 5 tahun di Universitas Silewangi ya, cabang Cilengsi. Kemudian pendidikan saya S1-nya EPTK IKI Padang, tamat tahun 1986 ya. Kemudian S2-nya dari UNJ, pasca sarjana UNJ ya, selesainya tahun 2011. Nah, kemudian tadi pengalaman bekerja, pengalaman mengajar tadi, saya sekarang sementara kepala SMK 29. Sebelumnya saya kepala SMK 55 Pademangan, Jakarta Utara, dan juga pernah merangkap SMK 56 di Pluit, Jakarta Utara juga, selama kurang lebih 2 tahun sebulan. Kemudian berikutnya itu saya menjadi kepala SMK, dipindahkan kepala SMK 34 ya, di Keramat Raya di Jakarta Pusat, kurang lebih selama 2 tahun sebulan, 3 tahun sebulan ya. Dan dipindahkan lagi di SMK 39 Cempaka Putih ya, Jakarta Pusat juga. Dan ini adalah SMK yang kelima yang kebetulan saya diamanahkan menjadi kepala sekolah, yaitu SMK 29 di Jakarta Selatan. Oke, tadi kan Bapak bilang ya, udah jatuh kayak maksudnya udah terjun di dunia pendidikan itu sekitar 34 tahun ya Pak? 35. Oh, 35 tahun. Nah, itu dimulai awalnya itu Bapak mengajar di SMK, langsung SMK atau apa? Saya langsung mengajar di SMK waktu itu di SMK Negeri PB Sudirman, Cijantung. Ya, sekolah Yayasan Panglima Besar Jenderal Sudirman Cijantung. Kurang lebih saya di sana 26 tahun. Ya, 26 tahun. Jadi semenjak tahun 1986. Ya, dan terus ya saya banyak di swasta, tapi memang statusnya sudah pegawai negeri. Terus pindah ke negeri itu 2012 akhir atau 2013 awalnya. Nah, kemudian tes ikut langsung jadi kepala sekolah dan berhasil ya, jadi kepala sekolah. Karena di swasta saya sudah jadi kepala sekolah sih. Iya, jadi tinggal ini aja. Terus tadi Bapak juga bilang Bapak itu pernah jadi dosen ya. Nah, itu jadi dosen itu mengajar di jurusan apa? Di kependidikan.
karena saya pendidikan, saya ngajar waktu itu di tarbiyah ya. Jadi Universitas Siliwangi itu ada tarbiyah atau bidang pendidikan. Saya ngajar di semester ke-5 dan 6, yaitu tentang proses pembelajaran, proses pengajaran, yaitu micro teaching atau MMK ya, metode mengajar khusus. Kurang lebih gitu. Selama berapa tahun menjadi dosen? Kurang lebih 5 tahun. 5 5 tahun saya jadi dosen. Jadi setelah menjadi dosen itu Bapak langsung jadi kepala sekolah lagi atau gimana? Langsung masuk? Kalau belum, jadi kepala sekolah itu sirkulasi ya. Jadi dosen itu waktu ngajarnya itu juga ketika hari Sabtu sama Ahad. Ya. Sabtu sama Ahad saya ngajar, cuman hari-hari berikutnya saya tugas biasa. Iya. Oke, terus saya lihat-lihat nih dari profil yang Bapak kasih nih pernah menjadi kepala sekolah terbaik ya? Pernah saya di Jakarta Pusat kepala sekolah berprestasi juara 3. Itu prosesnya bagaimana sampai bisa jadi ini? Prosesnya ya biasanya studi itu mengadakan penilaian dan pemilihan, mengadakan terus tata kerja yang sudah kita lakukan, ya. Terus ya mungkin ya diberikan kesempatan itu dan kita ya mungkin bisa juga melaksanakan tugas dengan baik mungkin ya, salah satunya ya. Jadi diberikan kepercayaan untuk ya juara 3. Ketika Bapak meraih prestasi itu Bapak lagi menjabat di sekolah apa? Di SMK Negeri 34. 34 Jakarta, Keramat Raya. Berarti itu melawan beberapa kepala sekolah ya? Enggak, bukan melawan sih bahasanya. Bersaing. Bersaing. Mungkin bersama, mungkin di antara kita lebih mungkin di ini kayaknya ini yang untuk yang ketiga gitu aja. Jadi ya mungkin dinilai demikian. Dinilai demikian ya. Gitu. Terus kayak berarti selama jadi kepala sekolah itu tantangannya udah banyak ya berapa selama ini? Banyak tantangannya, terutama tantangannya kepada program harus bagus, terus juga harus menghadapi guru dengan sabar, murid juga begitu juga dengan sabar, lemah lembut ya. Tapi kadang-kadang anak SMK kadang-kadang ada perlu juga ya, apalagi ada teknologi ya. Tapi memang harus tegas dalam arti kata bukan kasar. Kebetulan saya udah biasa di lapangan karena saya juga kebetulan selain ngajar ini saya punya ngajar bela diri juga. Ya, bela diri. Jadi saya ngajar karate. Ya, ngajar karate terus dulu pernah jadi atlet kan. Jadi mental sudah siap. Ada masalah. Ya. Jadi saya ngajar di luar juga, ngajar olahraga karate, ngajar di SMK juga, STM kalau dulu ya. Jadi udah terbiasa menghadapi persoalan. Tapi yang dibutuhkan itu kalau masih dulu masih semangat, ya masih cepat semua tangan, kaki cepat semua. Tapi sebenarnya bukan itu yang persoalan. Yang harus dikendalikan itu justru kesabarannya, hati dan ketenangan. Terus wasil fikri itu wawasan yang luas. Supaya kita dalam berkomunikasi itu lebih mudah untuk memahami orang lain gitu. Ya. Saya pernah di organisasi itu pernah saya menjadi ketua KNPI, pernah ketua AMPI kalau zaman dulu ya. Ketua ICMI bidang litbangnya. Terus ketua itu di kecamatan Ciracas dan Pasar Rebo. Kemudian ketua FKKT itu Forum Komunikasi Karang Taruna, tapi tingkat kecamatan. Ya, pernah jadi ketuanya. Terus ketua Gojukai, tingkat DKI karate, bidang anggota, ya. Nah itu jadi ya pernah saya temuin. Pernah jadi ketua masjid juga, ketua RW juga pernah. Cuman nggak jarang-jarang saya. Selama Bapak menjalani nih sebagai profesi kepala sekolah, pernah nggak sih ada pengalaman yang benar-benar berat banget gitu loh Pak? Kayak mungkin ada kejadian apa gitu? Ada. Iya, kayak gimana tuh contohnya? Contohnya itu kita masuk suatu sekolah yang baru, tapi sekolah itu mungkin manajemennya nggak bagus, sekolahnya kotor, terus
muridnya juga pada berantakan, Iya. fasilitasnya juga acak-adul gitu. Iya. Nah jadi itu semuanya harus dibereskan, manajemennya itu harus dirapikan, manajemennya dirapikan dalam arti kata tuh kita harus rapatkan, kita harus sesuaikan dengan kondisi kebutuhan ya, termasuk kebutuhan-kebutuhannya tidak bisa sembarangan ya. Iya. Nah kemudian guru-gurunya juga tidak boleh tidak mengajar atau seenaknya aja masuk keluar masuk ya ke kelas tanpa ini, itu harus ditata. Yang juga muridnya itu kadang-kadang ya kadang-kadang melampaui batas itu maksudnya tidak mengikuti aturan yang sudah ada gitu. Iya, benar-benar. Atau jamnya pulang kadang-kadang belum pulang, keluyuran kemana hingga bermasalah. Nah itu semua ada pernah ya di suatu tempat itu. Dan tapi itu bisa kita tangani dengan berbeda pola menghadapi. Setiap sekolah itu berbeda. Iya, benar. Ya setiap sekolah itu berbeda cara penanganannya. Ada yang harus kita pegang semua, ada yang semi kita lepas, ada yang kita lepas benar ngawasinnya. Ya tergantung kondisi. Itu bentuk kepemimpinan. Nah ya kan Bapak udah menjabat jadi kepala sekolah tuh udah sering gitu ya, udah lama. Kan kayak di Indonesia tuh banyak banget kayak misalkan anak pelajar-pelajar yang sering tawuran segala macam. Nah Bapak pernah nggak sih ketemu sama anak yang kayak gitu? Sering. Nah cara Bapak menanggapinya gimana tuh biasanya? Iya, anak itu dikumpulkan, dinasehatin, terus panggil orang tuanya supaya kerjasama, terus juga dikasih kegiatan-kegiatan supaya dia tidak, dia mainnya aktivitasnya lebih baik ditransfer ke kegiatan ini daripada dia kegiatan di luar gitu. Nah terus kalau dia nyakitin orang tuh nanti sebetulnya kalau saudara yang disakitin enak nggak, sama aja. Jadi itu semuanya ya kita sampaikan dan semuanya harus kerjasama, bukan sekolah aja, orang tua, anaknya sendiri terutama, guru-guru sekolah, terus masyarakat dan pemerintah. Iya, karena kan jadi kepala sekolah kan juga tanggung jawabnya besar, apalagi untuk anak-anak yang tadi terkena kasus tawuran seperti itu kan biasanya yang kena dari sekolah, terus kepala sekolahnya juga akan ikut terbawa biasanya. Iya, tapi kita biasa aja lah itu, karena memang mungkin kalau ini mungkin sudah bukannya kuat sih, tapi memang sudah iklimnya begitu. Nah sekarang udah nggak lagi. Sudah karena semua alat komponen itu, elemen itu sudah berfungsi. Contohnya pemerintah bikin peraturan gitu. Kalau anak yang melanggar itu tidak boleh sekolah di tempat negeri, dikeluarin contohnya. Ya kan itu elemen itu. Terus juga kalau dia mengerokok, dia juga tawuran, itu langsung dikeluarin itu. Nggak ada pasalnya. Terus ini juga di sekolah kita banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pembelajaran juga harus kondusif. Kondusif itu ya terarah dan sesuai dengan tuntunan kurikulum gitu. Ya. Nah ini ngomong-ngomong sekolah nih, kan Bapak sekarang lagi menjabat di SMKN 29 kan. Nah kita tuh pengen tahu nih, biasanya di SMK 29 itu apa aja yang dipelajari gitu Pak? Dipelajari ya tentunya teknik ya, tentang kepesawatan ya. Kepesawatan ada jurusan-jurusan khususnya mengacu kepada pesawat, yaitu tentang AV dan jurusan AI. Itu mempelajari komponen pesawat, cara kerjanya, terus juga cara perawatannya. Nah, itu dipelajari. Adapun jurusan-jurusan yang lain itu seperti jurusan elektronika, industri EI, dan jurusan TPTU, itu apa yang dipelajari itu untuk mendukung kegiatan yang ada untuk di kepesawatan gitu. Nah, gitu. Kemudian anak-anak ini kan ada kunjungan juga ke industri lapangan-lapangan terbang dan juga tempat-tempat pesawat itu bersandar atau diperbaiki, dan berikutnya kelas 11 nanti mereka PKL. Nah jadi itu yang dipelajari dan dikembangkan nantinya. Ada pengembangan yang sekarang ini ada pembelajaran yang dapat leasing untuk dia ketika langsung kerja itu. Juga ada fast track yang sekarang sedang dikembangkan kementerian. Itu semuanya kaitannya nantinya untuk mendukung daripada pembelajaran.
Nah tadi kan Bapak bilang kelas 11 itu nanti akan pergi gitu kan untuk melakukan PKL. Nah biasanya tuh mereka itu PKL itu di mana gitu Pak? Biasanya di pusat-pusat pengelolaan pesawat, baik itu bengkel-bengkel pesawat atau itu penerbangan di bandara, karena memang itu bidangnya mereka itu, jadi cocok dengan yang sudah dilakukan. Berarti itu dipilih dari sekolah apa mereka cari sendiri atau bagaimana? Sementara ini dua-duanya sih, tapi lebih banyak sekolah mengarahkan. Mengarahkan ke mana mereka PKL ya. Berarti kira-kira nih untuk lulusan dari sini tuh biasanya akan berprofesi sebagai apa tuh Pak? Teknisi, mungkin juga arahnya ke pilot, ada juga yang jadi AU, Angkatan Udara. Karena lulus dari sini itu kan dia bisa tentang kepesawatan. Mungkin hebatnya sekolah yang ada di 29 ini, penerbangan ini, dia nggak pakai tes cara ini karena dia sudah ini, dia langsung bisa ke akabri langsung ke ini bidang TNI AU ya bisa ya. Bisa. Jadi itu, dan cara ya berpakaiannya pun bagus-bagus ya, sama aja ya. Kalau mereka lagi pakaian yang seperti tentara ya, karena sekolahnya semi tentara. Berarti sekolah ini juga memudahkan mereka untuk setelah lulus ini bisa menjadi apa gitu ya? Iya. Sangat memudahkan. Dan saya pernah ketemu sama alumni ya, ada mereka di antara lulusan ini menjadi kepala bandara. Masya Allah. Iya, jadi teknisi pesawat orang yang pemerintahan yang ini kan, ya itu mereka yang merawat, mengecatnya, menurunkan pesawat militer itu mereka ya dari lulusan sini. Berarti sangat udah menghasilkan murid-murid yang sangat berprestasi dari sini. Banyak saya sudah ketemu soalnya kemarin, banyak mereka juga ada juga yang berbelok ya, jadi pengusaha ya. Ada juga yang jadi pengusaha. Seperti itu. Nah, Bapak bisa jelasin gitu cara pembelajaran di SMK 29 ini seperti apa gitu? Apalagi kan sekarang udah mulai PTM ya? Sebetulnya cara pembelajarannya sama seperti sekolah-sekolah kejuruan lain, cuman bedanya di sini lebih banyak pembentukan karakter. Ya, anak-anak di sini kalau PBB hebat-hebat, bagus-bagus. Terus juga mereka ketika bekerja dan juga bekerja samanya sangat luar biasa, kompak, dan juga ada nilai pembentukan karakter dan santun. Jadi sangat hormat gitu. Hormat juga kepada gurunya, sangat hormat ya. Anak di SMK 29 atau SMK penerbangan ini mereka sangat patuh itu kalau disuruh, karena memang didikannya pembentukan karakter sama. Ya, karena memang saya pernah lihat selama saya mengajar atau menjadi kepala sekolah, inti belajar itu sebetulnya bukannya di kognitif atau pengetahuan, tapi pembentukan karakter. Karakter ini kalau sudah dia terbentuk, umpama dia bersih, rapi, ya, terus juga santun, itu akan berlanjut terus, ya. Yang penting itu dia pada posisinya gitu. Ya. Benar-benar. Saya melihat di sekolah ini ya. Jadi dia rapi, tertata, dan menghormati yang lebih tua, ya. Terutama juga dengan guru. Nah, walaupun memang kita sadari di luar itu kan banyak tantangan, terutama di dalam keluarga sendiri. Karena pembentukan karakter akhlak itu yang paling banyak itu ditentukan dari rumah. Ya, akhlak itu dari rumah. Saya pernah mengamati 75% anaknya bermasalah itu dari rumah. Ya. Dari rumah, contohnya gini nih, anak yang bermasalah itu yang pertama itu orang tuanya broken home. Broken home. Broken home itu umpama ya bapaknya ada main yang lain, dengan ibunya juga sama, itu berantakan, itu anaknya dikorban. Itu yang pertama. Yang kedua itu orang tuanya kaya, kasih uangnya banyak, mestinya jajannya 100 dikasih 1000, yang 100 untuk jajan, yang 900-nya untuk beli yang macam-macam, bisa beli rokok, bisa yang lain. Gitu. Nah, yang ketiga itu anak orang tuanya yang tidak mampu, boro-boro mau menyekolahkan anak, dia banyak utang, makan aja susah. Nah, itu susah itu. Terus malu kadang-kadang kalau di swasta ya, yang bayar itu dia banyak tunggakan SPP. Nah, itu bermasalah itu. Ya, dan yang keempat
itu kalau anak yang tinggal sama neneknya atau kakeknya, rata-rata kakek sama nenek itu paling sayang sama cucu, hingga yang salah itu bisa dibetulkan. Jadi akibatnya karakternya tidak terbentuk di situ. Tapi bukan semua kakek nenek, tapi kebanyakan. Ya, kebanyakan. Nah, yang keempat ya mungkin sekolahnya, lingkungan, yang kelima dan sebagainya ya. Sekolahnya sangat berpengaruh. Yang terpenting dari anaknya sih. Walaupun sekolah mana, kalau anaknya bagus tetap bagus gitu. Iya, benar-benar gitu. Berarti untuk dari pola ajar di SMK 29 ini lebih menuju ke pembentukan karakter pada karakternya anak. sudah terbentuk. Di samping skill dan juga kognitifnya ya, pengetahuan. Ya. Gitu. Terus kalau misalkan kita ngomongin anak-anak yang tadi belajar di SMK 29 ini gitu, untuk praktik mereka itu biasanya per minggu itu mereka ada belajar praktiknya atau gimana Pak? Iya pasti, karena ini kan sekolah praktek, sekolah kejuruan. Pasti mereka praktek itu lebih banyak daripada teorinya. Iya benar-benar. Jadi prakteknya kurang lebih itu ya mungkin 50-50 sementara ini. Kalau dulu zamannya saya bisa sampai 70-30 zaman saya. Nah ini karena mungkin banyak sudah masuk mata-mata pelajaran yang umum, yang normada namanya ya. Kan ada 3 tuh, ada pelajaran kejuruan ya, ada pelajaran normatif adaptif ya. Normatif ada adaptif ya. Nah, jadi semuanya harus ditampung. Nah, kalau dia sudah lari nantinya ke politeknik itu malahan 60-40 nanti larinya ya. Politeknik nantinya kalau sudah perguruan tinggi. Yes. Jadi 50-50, praktiknya mesti banyak. Jadi teorinya sedikit. Biasanya nih SMK 29 ini untuk pendaftaran itu nerima berapa siswa di tiap tahunnya Pak? Sama seperti sekolah yang lain, yaitu 36 satu kelas, satu rombel, satu kelas. Ya. Untuk total pernah dulu 32, sekarang 36. Oke. Total dari kelasnya ada berapa untuk tiap 31 angkatan? rombel. 31 kelas. Rombel itu rombongan belajar. 31 kelas itu untuk 3 angkatan kan? Maksudnya 3? Iya, 3 angkatan. Iya, 3 angkatan. 3 angkatan. Jumlahnya siswanya semua 1037 orang siswanya. Gitu. Taruna-taruni kalau sini. Oh iya. Nah kan ini kita lagi musimnya COVID nih ya Pak. Nah kan kita sempat kayak belajar dari rumah nih, ya kan dari. Nah gimana tuh model pembelajarannya? Iya, apalagi kan ini sekolah praktik ya, terus tiba-tiba harus PJJ. Itu kalau sekolah kejuruan itu gimana mau bagus hasilnya, karena kan harus praktik ya. Iya. Kalau dia cuman itu doang cuman teori-teori ya, kalau SMA mungkin bisa, tapi ke semua sekolah kejuruan itu harus praktek. Makanya yang diutamakan ketika masuk atau PTM ya, tatap muka ya, pembelajaran tatap muka PTM, ini yang diutamakan prakteknya. Ya, prakteknya. Dan alhamdulillah SMK lebih dulu dibandingkan yang lain, karena sekolah SMK itu kalau nggak ada praktek, yang ngapain sekolah masuk SMK? Iya benar. Gitu kan? Man juga sama ya? Sama, lebih banyak praktiknya. Gitu ya benar. Terus gimana tuh pas lagi PJJ itu, apakah murid-murid tetap bukan maksain tetap ada kegiatan harus tetap di sekolah, karena kan nggak boleh. Iya. Jadi ini anak-anak selama kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun ini di rumah ya berarti? Di rumah. Nggak ada praktik sama sekali ya? Sebenarnya kan ini 2021 ya? Kita semenjak 2019 ya? Iya 19. Iya selama 2 tahun tuh di rumah. Tapi ini tahun-tahun ini sudah mulai membaik. Ini kan sudah setengah-setengah nih, 50%. Belajarnya itu Senin, Rabu, dan Jumat ya. Dan 50%. Mudah-mudahan kita berdoa tahun Januari 2022 ini sudah normal kembali. Iya, amin. Semua kita berdoa amin ya rabbal alamin gitu. Amin. Tapi untuk pas ketika udah masuk lagi, udah PTM, anak-anak pasti masih tetap bisa untuk praktik kan ya Pak ya? Iyalah pastilah. Sekarang yang belajar PTM ini ya rata-rata praktiknya di dulu kan. Iya. Kalau teori kan bisa aja pakai virtual masih. Karena kan lumayan ya 2 tahun itu mereka ngestak aja di rumah gitu, nggak ada praktik. Takutnya kan biasanya ada beberapa anak yang kaget, aduh ini
pas praktik bingung seperti apa Tapi kan gitu. daripada kena COVID, Iya, benar-benar. kena COVID. Jadi kan COVID ini memang bukan sekolah aja, semuanya, termasuk usaha dan sebagainya, termasuk bidang transportasi ya, bidang apapun ya berpengaruh semua. Tapi memang kalau paling banyak kan pendidikan, karena pendidikan kan rata-rata anak-anak ya semua atau mahasiswa semuanya sama kan mengalami. Iya, benar. Jadi kalau ekonomi ya ditunjang oleh ekonominya juga babak belur ya sudah. Ya. Ya, gitu. Tapi ada kesulitan-kesulitan gitu nggak sih Pak selama PJJ biasanya dihadapi itu apa aja gitu? Kesulitannya itu kalau belajar tuh nggak mungkin lebih baik daripada luring. Kan ini daring ya. Bener. Kalau daring kan. Jadi sebaik-baik daring itu masih bagus luring. Luring itu luar jaringan. Kalau daring dalam jaringan ya. Iya. Nah, jadi sebaik-baik PJJ masih bagus tentang pertemuan langsung. Benar. Itu analisa semua. Berarti mereka ini belajar melalui virtual Zoom meeting atau Google Meet seperti itu ya Pak? Iya, sekarang separuh-separuh. Nah, biasanya ini kan ada beberapa anak-anak yang kayak mungkin nggak ada paketan atau seperti apa gitu-gitu. Itu bagaimana menanganinya tuh Pak? Nggak ada paketan? Ya, paket data gitu kan. Karena kan nggak ada beberapa anak kan nggak semuanya mampu untuk membeli apa gitu. Ada, pemerintah sekarang sudah membantu membelikan paket itu. Jadi paket internet itu dari pemerintah dibantu. Jadi pemerintah juga tentunya mendukung dengan kondisi yang sekarang ini. Ya, anak-anak diberikan paket oleh pemerintah, termasuk guru-gurunya diberikan ya. Jadi itu kita bersyukur ya. Cuman memang ketika kita belajar PJJ atau BDR ya, PJJ pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah BDR itu memang kurang motivasi. Iya. Motivasi itu kalau datang ke sekolah, ketemu teman-teman ya kan. Iya benar. Nah, kita bisa berkomunikasi langsung. Iya. Terus juga nggak apa itu? Kalau dia tuh nggak jenuh di rumah terus. Iya benar. Ya. Apa itu namanya kalau jenuh itu? Kalau anak muda? Bosen, bete ya. Iya. Nggak bete gitu. Iya benar-benar kayak gitu. Iya. Terus jadi alhamdulillah berarti selama PJJ itu berjalan dengan lancar ya gitu. Semuanya alhamdulillah lancar sesuai dengan tuntunan dan aturan yang sudah disampaikan melalui Sudindik, Suku Dinas Pendidikan tingkat wali kota ya, ataupun Dinas Provinsi DKI Jakarta ya. Kita ngikutin dinas juga ngikutin kementerian gitu. Ya, kita memang taat dengan azas itu ya. Karena mau negeri mau swasta sama saya kira. Ini kita ngobrol-ngobrol di luar SMK 29 nih. Ngobrol-ngobrol. Iya, boleh banyak nih, banyak diobrolin ya. Iya. Kesibukan Pak Ansori di luar menjadi kepala madrasah apa tuh? Saya nggak ada kepala SMK 29 ya. Oh iya madrasah. Iya. Saya jadi kepala sekolah, yang lainnya ya ngurus anak, ngurus istri gitu aja. Iya. Ngurus anak, ngurus istri gitu. Kalau dulu saya rekreasinya ya ngelatih karate ya. Tapi kalau sekarang nggak lagi. Jadi itu aja yang maksudnya tuh tetap ada di ini, tidak banyak mengurusin organisasi ya. Ada baru ikut saya ini baru dipilih menjadi ketua vokasi. Jadi IKVIM, Ikatan Vokasi IKVIM, Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju. Saya sebagai ketua umumnya di DKI. Ya, baru kemarin saya belum dilantik tapi mudah-mudahan dari kementerian gitu. Ya. Saya lihat nih di profil Bapak bisa karate, pernah jadi atlet ya kan. Terus salah satunya juga bisa bernyanyi. Saya bisa nyanyi dikit, bisa juga. Ini insya Allah saya khotib bisa. Iya. Ya memang sukanya banyak sih dulu. Saya dulu pernah jadi vokal grup, main gitar. Ya, saya kalau yang karate memang dari SMP saya belajar karate, terus kuliah itu sudah saya ngajar karate. Iya. Ya waktu kuliah di sini saya pertama itu bukan ngajar SMK dulu, tapi ngajar karate dulu.
Di sini? Iya di Oh, dia oh. di DKI maksudnya. Oh iya iya iya. Saya kan dari Sumatera ya. Oke. Nah, Oh, iya. dari kuliah itu kan dari IKI Padang. Saya aslinya kan Palembang, IKI Padang. Terus saya ke Jakarta bukan ngajar STM dulu, tapi diajak teman, ada teman dulu pernah ke daerah, bawa saya kenal, saya ngajar karate di sini. Oh gitu. Kemana-mana ngajar Iya, karate. iya, iya. Waktu di SMK 34 saya masih ngajar karate di sekolah anak-anak. Karena ada anak tawuran, saya sini, ayo dengan saya tawurannya. Nah, Oh gitu. iya 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 iya. Jadi anak-anak sungkan gitu. Karena memang nggak boleh nyakitin orang intinya. Iya benar-benar. Iya kan? Saya ngajar karate. Saya sementara ini dan 3 sabuk hitam. Masya Ya. Allah. Iya iya. Dan 3. Kemudian kalau khotib atau kultum itu karena memang suka aja, jadi sering belajar agama. Ya. Dan kalau nyanyi itu ya juga karena hobi juga sih, hobi. Biasa dulu kalau waktu SMK STM itu di mana ada panggung ya, saya biasa Iya, naik iya. nyanyi. Oh gitu. Iya iya. Dulu kadang-kadang masih ke bawah-bawah juga. Iya. ngikutin ini aja, ngikutin irama. Gitu. Berarti banyak ya hobinya gitu, kegemarannya. Banyak hobinya, cuman memang harus membatasi diri, kan nggak mungkin Iya. dapat semua. Ya. Kalau bela diri itu karate itu dulu nggak gimana ya. Dulu waktu SMK STM itu nggak mau diganggu orang. Oh iya iya. Jadi dengan ini harus bisa belajar bela diri gitu. Bener-bener. Gitu. Oke, berarti Bapak belajar bela diri itu dari kecil Dari ya? kecil. Dari yang formalnya itu dari perguruan tinggi. Tapi sebelum formal tuh belajar silat, belajar karate di hutan, itu SMP. Oke. SMP. Enggak bisa untuk mempertahankan diri kan. Iya, bener-bener. Jadi kalau terjadi apa-apa minimal bisa menghindar gitu. Iya, iya. Itu belajar bela diri itu kemauan dari diri Bapak sendiri atau mungkin dari keluarga juga udah ada yang ini? Ada kakak saya dulu sabuk coklat ya. Saya belum tapi belajar. Nah, saya karena waktu kuliah juga kan kuliahnya kan merantau ya sendiri. Daripada nggak ada kegiatan, saya belajar bela diri yang khusus banget. Nah, jadi ketika selesai S1 itu saya dapat 2 ijazah. Ijazah sabuk hitam sama ijazah sarjana. Oke. Gitu, udah kedua. Berarti untuk bela diri udah bagus ya, Pak? Iya, malahan di sini tuh saya mendekati pengurus PB dan peserta atau anggota yang saya didik itu sudah 5 sudah Dewan Guru di DKI, malahan di pengurus besar PB Gocukai. Saya untuk meneruskan ke sana tuh saya bilang harus cukuplah saya di sini ya, karena masing-masing orang kan punya tujuan, punya target. Iya benar-benar. Ya termasuk juga berorganisasi. Itu saya lihat itu mungkin saya harus konsentrasi di ngajar gitu. Iya benar. Karena dasar pendidikannya kan guru. Gitu. Jadi nih sekarang Bapak udah berhenti untuk melatih ini ya karate gitu ya? Ya berhenti, tapi latihan sendiri kadang-kadang di rumah. Kalau ngelatih ya mungkin bisa waktunya ya. Waktunya nggak ada lagi. Terus juga fisik kan, saya hampir 60 sekarang. Tapi masih 58 ya. Masih kelihatan muda, masih seger banget. Segar. Iya. Emang rambutnya habis tapi udah. Nggak apa-apa. Iya, oke nih. Terakhir nih Pak, harapan buat SMKN 29 sama teman-teman lagi yang ada di rumah gitu. Ya. Hidup ini sebaiknya kita isi sebaik mungkin, ya. Iya benar. Karena hidup ini tidak akan terulang lagi. Nah, untuk khusus SMK 29 ini SMK yang bagus dalam pembentukan karakternya. Saya bukannya menyampaikan ini karena saya posisi di 29, karena kebetulan saya sudah beberapa sekolah. Jadi bagi orang tua menyekolahkan anak, silakan sekolahkan di 29 ini, karena sekolah SMK 29 ini pembentukan karakternya luar biasa. Hanya mungkin ya tetap orang tua mendampingin ya.
itu mendampingin. Dan SMK penerbangan negeri itu satu-satunya di DKI adalah SMK 29. Karena SMK ini sudah tua, yaitu berdiri tahun 1956. Ya, saya juga belum lahir udah berdiri. Ini termasuk bangunannya bangunan lama dan luas sekolahnya. Ya, sekolahnya ini kurang lebih 20 meter persegi, 2000 meter persegi atau 2 hektar. Ya, dan sekolah ini banyak melahirkan para teknisi penerbangan kapal maupun TNI maupun yang mengurusin bandara dan sebagainya ya. Dan luar biasa alumninya. Ada juga yang jadi pengusaha dan sebagainya. Saya sudah melihat itu, dan pembentukan karakter itu terlihat ketika kita pertemuan dengan alumni, mereka masih menghormati gurunya, menghargai gitu. Nah, ini buktinya, walaupun sudah puluhan tahun ya. Saya udah mengikuti kegiatan alumni itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi mari kita masuk SMK 29 ini dengan moto saya biasanya growing together, maju bareng ya. Kita maju sama-sama dengan pesat apapun bentuknya ya. Dan sekolah ini adalah sekolah menurut saya yang bagus ya. Kemudian untuk secara umum hidup ini tidak sulit, tergantung daripada usaha dan kemauan. Jadi inti daripada hidup ini semangat. Jangan kita kehilangan semangat. Karena semangat itu adalah stimulan untuk kita mencapai kreasi, mencapai cita dan juga mencinta ya. Jadi ketika kita orang berkreasi itu, berinovasi itu ada semangat di sana. Orang mencapai cita-cita harus punya semangat. Kita pun mencintai sesuatu pun harus ada semangat. Kalau kita lemas nggak dapat ya. Nah, jadi itu semangat. Jadi stimulan untuk awal itu ya, ketiga itu. Nah, jadi mari kita maju dengan semangat, tanamkan kebersamaan ya, kebersamaan. Dan tidak perlu kita satu orang individu, tapi satu orang cerdas, hebat, dia individu. Bagi saya lebih baik tim yang solid, yang berqualified, yang senantiasa secara kebersamaan itu lebih penting dibandingkan satu orang tapi dia egoistis atau mementingkan diri sendiri. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas wawancara ini atau pertemuan ini, komunikasi. Mudah-mudahan saya doakan ini yang pewawancara Mbak Sawa dan tim menjadi orang yang hebat nantinya ya. Ya, bersama yang disekolahkan Madrasah Aliyah Kejuruan unggulan informatika yang sedang diikuti pada saat ini. Terima kasih. Mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dan memberkahi setiap apa yang kita sampaikan dan kita lakukan. Dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi segitu aja podcast hari ini. Terima kasih Bapak Ansori udah nyempetin mau ngadain podcast sama kami Ya, gitu, sama-sama. di senggang waktunya gitu. Oke teman-teman semua, nanti kalau ada yang mau daftar SMK 29 ini nanti bisa kita taruh nih gimana Bisa. cara daftarnya juga. Bisa, Nanti mungkin ya. dari link YouTube-nya juga bisa kita kasih Ya. dan sosial Segera media daftar. gitu dari sosial media SMK 29 ini. Jadi ini kalian semua yang punya minat untuk masuk ke penerbangan segala macam, ini nih sangat-sangat bagus, apalagi mempunyai pola ajar untuk membentuk karakter yang baik untuk anak-anak semua yang ingin masuk sini gitu. Oke, segini aja podcast kita hari ini bersama Bapak Ansori. Kembali lagi di podcast selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.